Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik, buat jamaah yang baru bergabung di Jalan Dakwah BTV, di segmen sebelumnya Ibu Lili Liang dari Bogor bertanya kepada Ustadz Encep tentang kebaikan ayahnya yang belum sempat terbalas oleh keinginannya. Niatnya ingin membalas kebaikan ayahnya yang dulu walaupun hidupnya susah ya, tapi ayahnya selalu berkorban untuk kebutuhan dan kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Nah, Ibu Liliang ingin sekali membalas kebaikan ayahnya, tapi qadarullah ayahnya sudah tidak ada, sudah pergi meninggalkan Bu Liliang dan keluarga. Nah, gimana caranya membalas kebaikan ayah yang sudah tidak ada ya, dan juga sepertinya rasa ikhlas itu masih tertanam dalam dirinya sehingga kayak seolah-olah tuh nggak rela ayahnya pergi meninggalkan mereka. Gimana cara mengikhlaskannya juga? Baik, Silakan, terima kasih Kang Bedu. Bu, Bu, dua ya tadi ya Bu ya. Pertama, bagaimana cara berbakti kepada orang tua sudah meninggal? Dulu ibu belum sempat. Sedangkan ayah ibu luar biasa. Dia rela banting tulang. Berangkat pagi pulang pagi. Kalau pulang malam wajar kerja Bu. Berangkat pagi pulang malam. Pulang pagi. Pulang pagi. Nah ini tadi luar biasa. Berangkat pagi pulang malam. Malam Bu. Kalau berangkat pagi pulang pagi gak jadi kerja dong Bu. Berangkat pagi. Ah pulang lagi ya pagi. Gak jadi kerja. Yeah. Tenang Us, saya benerin Us. Siap. Ibu-ibu Makasih ya Kang Budo ya. suka belum sedikit paham ibu-ibu. Iya baik. Ibu sehat ya. Ya. Lanjut ya. Berangkat. Setuju ya Bu ya, yang namanya ayah memang begitu ya. Berangkat pagi pulang malam atau berangkat pagi pulang pagi. Bahkan seorang ayah itu dia rela sepatu, baju, celananya itu aja, yang penting anaknya apa? Ganti lebaran. Seorang ayah Bu, lebaran. Ketika dia tahu bahwa uangnya tidak akan cukup untuk membeli baju baru buat dia, hanya cukup untuk anak istri, dia rela ngeganti baju. Papa nggak beli baju baru? Nggak apa-apa. Papa mah masih ada yang lama. Papa masih ganteng pakai yang ini juga. Yang penting kamu sama mama ganti. Masya Allah. Bu, seorang ayah dia rela menempuh puluhan kilometer dia jalan kaki. Untuk siapa? Demi anaknya. Saya rela menempuh puluhan kilo. Dia menanggung jualan. Dia jalan kaki. Terik matahari, kehujanan. Tidak apa-apa. Demi siapa Bu? Demi anaknya. Yang dialamin sama si ibu. Dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh ayahnya. Tapi Ustadz sudah meninggal. Tadi di awal saya sudah sampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laits Ats-Samarqandi ngasih nasihat ke kita. Orang tua kita sudah meninggal, kita pengen bakti. Tadi ada berapa? Tiga. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang soleh atau soleha. Yang kedua apa tadi? Menyambung persaudaraan dengan siapa? Kerabat ayah. Saudara sama siapa? Ayah. Sahabatnya. Sama yang ketiga, ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma. Mintakan ampun, doakan orang tua, sama apa lagi? Bersedekah atas nama siapa? Ayah. Atas nama ayahnya. Oh begitu Ustadz. Lalu biar saya ikhlas gimana Ustadz? Ibu harus yakin. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa orang yang rela kehilangan sesuatu tapi dia rela karena Allah, dia ikhlas karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya robbal. Ini sering saya contohkan Kang Bedu. Sering saya contohkan. Ibu tahu Ummu Salamah? Nah, Ummu Salamah itu istri Rasulullah.
Dulu Ummu Salamah istrinya Abu Salamah. Abu Salamah sering ngaji ke Nabi, Bu. Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika dia kehilangan sesuatu, kemudian dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, maka nanti oleh Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini Ummu Salamah, Abu Salamahnya meninggal. Sampai dia berpikir saking baiknya ini Abu Salamah, dia berpikir kayaknya nggak ada deh laki-laki lain di luar sana yang lebih baik dari siapa? Dari suaminya. Jadi sebelum suaminya meninggal, suaminya bilang gini, lagi deep talk. Oh, iya. Tahu deep talk, Bu? Ngobrol dalam-dalam. Ngobrol dalam, maksudnya lagi Iya. hati ke hati. Jadi di kamar nggak di luar ngobrolnya ya? Di kamar. Kan deep talk. Deep talk. Ya di dalam Dalam. ngobrolnya. Dalam. Ya di sumur dong ngobrol. Dalam bukan. Ya. Ini kata Abu Salamah ke istrinya, sayang, kalau nanti aku meninggal, kira-kira kamu menikah lagi atau enggak? Kata Ummu Salamah, ih sayang kok kamu ngomongnya gitu sih? Hatiku, cintaku hanya untuk kamu. Apa jawaban Abu Salamah? Kok kamu ngomongnya gitu? Kamu kalau nanti aku meninggal, kamu harus nikah lagi. Kamu gak boleh begitu. Aku meninggal, kamu harus nikah lagi. Dia bilang apa? Aku gak mungkin nikah lagi sayang. Tidak ada laki-laki di dunia ini sesetia dan sebaik kamu sayang. Saking apanya? Saking baiknya Abu Salamah. Ternyata Abu Salamah ketika meninggal, Ummu Salamah sedih sewajarnya saja dan beliau beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Melaksanakan apa yang disampaikan Nabi lewat siapa? Lewat suaminya. Kan Abu Salamah ngajinya ke siapa? Ke Rasulullah. Apa yang terjadi, Bu? Sesuai dengan janji Nabi, orang yang beristirja maka nanti Allah akan ganti sesuatu yang hilang dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berpikir nggak mungkin ada orang sebaik suaminya. Apa yang terjadi? Setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah datang ke Ummu Salamah. Ngapain Ustaz? Kalau kata bahasa kita mah Ummu Salamah, will you marry me? Sok bayangin sama ibu. Yang ngelamar ibu manusia mulia, manusia agung, Bu. Makanya betul ketika kita kehilangan sesuatu tapi kita ikhlas dengan kehilangan itu, maka insya Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Makanya untuk ibu insya Allah pasti ada hikmah dan Allah nanti akan mengganti untuk ibu sesuatu yang lebih baik. Makanya belajar pelan-pelan, ikhlaskan. Ingat, doakan. Ingat, doakan. Ingat, doakan. Begitu kuncinya. Oke, bagaimana Ibu? Iya, seandainya ada yang datang orang seperti saya misalkan bilang, will you marry me? Ibu usir apa Ibu terima tuh? Usir. Ayam kali diusir Ibu. Iya. Kan padahal nggak apa-apa kalau Kang Bedu yang datang. Kita kan berdua hampir sama. Kalau saya kan imut-imut, kalau Kang Bedu, fans saya ini, Makasih, ini fans saya, ini fans saya. Baik. Satu sama. Baik, teman-teman buat Ibu Liliang ya. Jadi itu ya Us ya, harus seperti itu ya. Bagaimana agar kita ikhlas terhadap kepergian ayah kita. Betul, Dan harus. Bagaimana cara membalas kebaikan ayah yang sudah tidak ada, yaitu melakukan amal soleh, menjadi anak yang soleh atau soleha. Betul. Mohon ampunan untuk ayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Itu, Makanya kita diajarkan kan setiap habis sholat. Robbil firli wali walidaya Warhamhuma kama rabbayani. Itu bentuk bakti kita sama orang tua. Baik. Sekali lagi Us, terima kasih untuk tausiahnya. Sama-sama. Dan itulah ya doa atau tausiah dari Us bagaimana agar kita sebagai anak tidak kehilangan arah ketika kita kehilangan ayah. Ya, lanjutkan hidup ya, ikhlaskan kepergian ayah meski tanpa sosok ayah. Karena seperti kata Us, ketika kita istirja ya, mengucapkan ketika kita kehilangan ikhlas mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Betul sekali. Ya,
Baik, kalau gitu Us, terima kasih. Kita akhiri tausiah ini dengan berdoa ya, agar apa yang tadi Us sampaikan bisa kita jalankan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang menjadi doa, keinginan, hajat kita, niscaya Allah kabulkan. Amin. Amin. Silakan Us. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkahilah langkah kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Uus untuk doa dan tausiahnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairia Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 untuk program Jalan Dakwah. Terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti media sosial kami di @BTV_ID Official dan juga di @Jalandakwah BTV Official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda pemirsa ingin hadir langsung ke program Jalan Dakwah silakan hubungi tim media sosial kami atau bisa datang langsung ke Menara Syariah dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.